Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek matematika kami. Nah, sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Dr. Sandi Fantika dan Pak Ida Bagus karena telah menjadi dosen pembimbing dalam melakukan proyek ini. Saya Bintang Priabudi, NIM 164-25167. Saya Muhammad Hasan Adrim dengan NIM 164 25012. Saya Salsabila dengan NIM 164-25077. Saya Tangguh Adira Fatin Putra dengan NIM 164 25412. Dan saya Intan Rahmadani dengan NIM 164 25477. Latar belakang dari proyek mini matematika ini berawal dari bahan bakar itu memiliki peran penting dalam transportasi, sehingga volume yang ada di dalam tangki tersebut perlu diketahui sisanya untuk mencegah kehabisan bahan bakar. Pengukuran volume ini dapat dilakukan secara sederhana dengan menggunakan tongkat ukur untuk mengetahui tinggi permukaan fluida yang ada di dalam tangki. Proyek mini ini menganalisis bagaimana cara menentukan volume minyak dalam tangki berbentuk elips berdasarkan panjang tongkat yang basah dengan menerapkan konsep geometri dan integral sebagai contoh penerapan kalkulus di dunia nyata. Terus sekarang masuk ke tujuan penelitian dari proyek ini. Yang pertama itu menentukan volume minyak pada tangki yang berbentuk elips berdasarkan panjang tongkat yang basah oleh fluida pada tiap bagian tangki. Yang kedua, memahami cara perhitungan volume fluida dalam tangki berbentuk elips dengan menggunakan pendekatan geometris dan penerapan fisik dasar volume integral. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara panjang tongkat yang terendam dengan volume minyak pada tangki untuk menentukan volume tangki sebagai fungsi dan panjang tongkat tersebut. Kemudian kita masuk ke rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana cara menghitung volume minyak pada tangki berbentuk elips dengan menggunakan panjang tongkat yang basah oleh minyak. Yang kedua, bagaimana menentukan volume minyak dalam tangki yang dibagi menjadi 3 bagian jika panjang tongkat yang terendam digunakan untuk mengukur volume di setiap bagian. Yang ketiga, apa hubungan antara panjang tongkat yang terendam dengan volume minyak di dalam tangki dan bagaimana cara menghitung volume minyak berdasarkan panjang tongkat tersebut. Selanjutnya, teori dasar. Pada proyek mini ini, kami membahas cara menentukan volume fluida di dalam tangki mobil yang memiliki penampang berbentuk elips. Tangki dimodelkan sebagai bangun ruang dengan panjang tetap yang dinotasikan dengan L besar, di mana L besar menyatakan panjang total tangki sepanjang sumbu utamanya. Penampang tangki berbentuk elips dengan sumbu mayor sepanjang A dan sumbu minor sepanjang B dengan syarat 0 kurang dari B kurang dari A. Pemeriksaan volume fluida dilakukan dengan memasukkan sebuah tongkat dari lubang di bagian atas tangki. Panjang tongkat yang basah oleh fluida dinotasikan dengan L kecil, di mana L kecil menyatakan tinggi fluida di dalam tangki yang diukur dari dasar penampang elips. Secara matematis, penampang elips dimodelkan menggunakan persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan X sebagai koordinat horizontal dan Y sebagai koordinat vertikal. Fluida mengisi bagian bawah elips, sehingga batas bawah fluida berada pada Y sama dengan min B, sedangkan batas atas fluida berada pada Y sama dengan min B plus L kecil. Untuk menentukan volume fluida, langkah utama yang dilakukan adalah menghitung luas penampang elips yang terisi fluida yang dinotasikan dengan A dalam kurung L kecil. Notasi ini menyatakan bahwa luas penampang fluida bergantung pada nilai L kecil, yaitu tinggi fluida yang terukur oleh tongkat. Nah, luas penampang fluida atau A dalam kurung L kecil dihitung menggunakan konsep integral tentu, karena bentuk penampang fluida tidak beraturan. Lebar fluida pada setiap ketinggian Y ditentukan oleh batas kanan dari kiri elips, sehingga luas daerah fluida diperoleh dengan mengintegralkan lebar elips dari batas bawah hingga batas atas fluida. Setelah luas penampang fluida diperoleh, volume fluida dalam tangki dapat dihitung dengan mengalikan luas penampang tersebut dengan panjang tangki atau L besar. Nah, sehingga volume fluida dinyatakan sebagai V dalam kurung L kecil sama dengan
L besar atau L panjang dikali A dalam kurung L kecil. Nah, notasi ini menunjukkan bahwa volume fluida juga bergantung langsung pada tinggi fluida atau L kecil. Hubungan antara tinggi fluida dan volume tangki bersifat tidak linear, karena bentuk penampang elips semakin melebar ke bagian tengah dan menyempit di bagian bawah maupun atas. Ketika nilai L kecil semakin besar, maka luas penampang fluida atau A dalam kurung L kecil dan volume fluida juga semakin besar. Model ini menunjukkan penerapan nyata konsep integral dalam menentukan besaran fisik yang sulit diukur secara langsung, khususnya dalam bidang teknik dan transportasi seperti pengukuran volume bahan bakar di dalam tangki kendaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait metode percobaan dari proyek ini. Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode kuantitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan melalui pemodelan matematika dan perhitungan analitis berdasarkan konsep kalkulus integral. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penentuan volume fluida minyak yang dapat dimodelkan secara matematis. Selanjutnya, untuk langkah-langkah kerja, yang pertama yaitu menentukan volume minyak di dalam tangki berdasarkan panjang tongkat yang basah oleh fluida minyak. Kemudian, menentukan asumsi-asumsi yang akan digunakan, seperti tangki berbentuk silinder dengan penampang elips yang sempurna, kemudian minyak mengisi tangki secara merata, dan permukaan fluida datar, kemudian pengaruh suhu dan tekanan diabaikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan persamaan elips berdasarkan sumbu mayor dan sumbu minor untuk mencari fungsi dari luas daerah penampang menggunakan konsep integral tentu. Selanjutnya, menghitung luas daerah penampang elips yang terisi minyak menggunakan integral tentu berdasarkan fungsi integral yang didapatkan. Dan yang terakhir, mengalihkan luas penampang dengan panjang tangki untuk memperoleh volume minyak. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasannya. Kita bergerak dari persamaan elips itu sendiri yang x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya kita pindahkan ruas yang y kuadrat per b kuadrat itu ke kanan, lalu dapatkan x sama dengan akar a kuadrat buka kurung 1 kurang y kuadrat per b kuadrat. Nah, sebelumnya kita harus membuat sketsa agar kita tahu apa yang kita mau buat. Nah, pertama itu tongkat tuh kita misalkan tongkat yang basah kita misalkan dengan L, terus tinggi minyak dari pusat elips itu Y, terus A itu mayor, B itu minor. Mayor itu jarak terjauh dari ujung elips ke pusat, B itu kalau yang minor itu jarak terdekat dari ujung elips ke pusat. Nah, seperti ini sketsanya. Nah, kita kan kalau masukin tongkat itu nggak selalu melulu tegak lurus kan, mungkin bisa mereng mungkin ke mana gitu. Jadi agar kita mendapatkan hitungan yang akurat, maka kita harus proyeksikan kalau dia miring ke sumbu vertikal, yaitu dengan cara kita gunakan segitiga. Nah, di sini kita dapat untuk rumus Y itu sama dengan L dikali cos theta dikurang B dengan keterangan Y itu tinggi minyak dari pusat elips, L itu panjang tongkat yang basah, B itu yang tadi ujung elips ke pusat terdekat. Nah, selanjutnya kita harus buat rumus untuk delta A-nya. Delta A-nya itu 2x dy. Kenapa 2x? Karena kita iris itu sangat tipis sampai panjang yang di atas sama yang di bawah itu sama panjang, hampir sama panjang dibilang. Maka kita bisa asumsikan itu sama. Jadi delta A sama dengan 2 dikali X nya tadi yang tadi kita dapatkan. Ini ada delta Y, ini delta Y maksudnya ya. Terus ada delta A sama dengan 2A. Yang ini disederhanakan, A nya dikeluarin. Terus dapat A nya. A nya itu integralkan kedua ruas. Jadi A sama dengan 2A integral dari min B sampai Y akar 1 kurang Y kuadrat per B kuadrat dy. Kenapa dari min B sampai Y? Karena tadi kita bilang Y itu tinggi minyak dari pusat elips. Jadi min B itu kita asumsikan sebagai dasar, Y itu pusat elips atau setengahnya dari elips, setengah dari tangki maksudnya, dan B itu tinggi tangki. Nah, selanjutnya kita gunakan trigonometry substitution. Nah, ini materi semester 2
teknik integrasi, namun kita gunakan pengantarnya sekarang. Nah, kita tahu bahwa kalau kita punya segitiga seperti ini, kita dapat Y per B sama dengan sin theta. Terus Y itu apa? Y itu sama dengan B sin theta. Terus kita turunkan kedua ruas, jadi dy sama dengan B cos theta d theta. Nah, kita pakai substitusi ini ke persamaan sebelumnya. Jadi kita punya A sama dengan 2A kecil integral min B sampai Y akar 1 kurang B kuadrat sin kuadrat theta per B kuadrat dikali B cos theta d theta. Nah, selanjutnya kita keluarkan B-nya, karena B-nya sebagai konstan. Kita keluarkan B-nya di luar integral. Terus kita kerjakan ini akar 1 kurang sin kuadrat theta. Itu kan dapat kita sesuai identitas dapat cos kuadrat theta. Habis itu kita akarin. Jadi hasilnya cos theta. Lalu cos theta kita kalikan cos theta, jadi cos kuadrat theta d theta. Lanjut. Nah, selanjutnya kita gunakan identitas cos kuadrat theta sama dengan 1 tambah cos 2 theta per 2. Maka integral yang tadi jadi 2AB integral min B sampai Y 1 tambah cos 2 theta per 2 d theta. Lalu ini yang 2 ini kita bisa keluarin keluar jadi konstan. Jadi kita kali setengah di sini jadi hilang 2-nya. Lalu di dalam ini 1 tambah ini 2, bukan 2 cos theta tapi cos 2 theta d theta. Nah, lalu A-nya sama dengan AB dikali theta tambah setengah sin 2 theta. Dievaluasi dari Y sama dengan bin B sampai Y sama dengan Y. Nah, terus tadi kan kita ganti batas atas dan batas bawahnya. Makanya kita harus kembalikan ke bentuk semula dulu sebelum kita substitusi. Nah, Y per B sama dengan sin T yang tadi kita ketahui dari pakai segitiga. Terus cara cari tetanya kita ambil sin inverse dari Y per B. Terus sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta sesuai identitas. Nah, kita substitusikan tuh nilai sin theta sama cos thetanya. Sin thetanya kita punya Y per B. Cos thetanya itu kita dapat dari 1 kurang sin kuadrat theta diakarkan. Itu kan sama dengan cos theta. Habis itu kita evaluasi balik integralnya. A itu tadi luas penampangnya sama dengan AB buka kurung sin inverse Y per B tambah setengah dikali 2 dikali Y per B dikali akar 1 kurang Y kuadrat per B kuadrat dievaluasi dari Y sama dengan min B sampai Y sama dengan Y. Oke, selanjutnya setelah kita evaluasi kita dapatkan ini nilai ini. Yang pertama ini. Terus kita sederhanakan A sama dengan AB dikali sin inverse dari Y per B tambah Y per B akar 1 kurang Y kuadrat per B kuadrat kurang minus pi per 2. Nah, ini jadi positif, jadi bisa kita tulis seperti ini. Nah, selanjutnya kita tahu volume itu panjang dikali luas penampang. Nah, selanjutnya volume itu ini panjang dikali luas penampang yang tadi, yang rumus A tadi. Lalu kita selesaikan. Nah, selanjutnya karena ini fungsi terhadap panjang tongkat yang basah, jadi kita tuliskan V terhadap L kecil sama dengan L besar dikali A kecil B kecil dikali pi per 2 tambah sin inverse dari Y per B tambah Y per B dikali akar 1 kurang Y kuadrat per B kuadrat. Nah, selanjutnya selanjutnya kita tahu bahwa Y sama dengan L dikali cos theta kurang B sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya. Jadi kita dapatkan V terhadap L kecil atau V terhadap panjang tongkat kecil sama dengan L besar dikali A kecil dikali B kecil buka kurung pi per 2 tambah sin inverse dari L dikali cos theta kurang B per B tambah L dikali cos theta kurang B per B dikali akar 1 kurang L kali cos theta kurang B dikuadratkan per B kuadrat.
Oke, selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulannya, volume minyak dalam tangki elips horizontal dapat kita tentukan secara akurat dari panjang tongkat basah menggunakan hubungan matematis yang melibatkan konstanta dimensi tangki dan integral segmen elips, sehingga mempermudah pengukuran volume tanpa memerlukan sensor yang kompleks. Volume dalam tangki dapat diukur dengan rumus V volume dalam L kecil atau dalam tongkat basah sama dengan L besar dikali A kecil dikali B kecil buka kurung pi per 2 tambah sin inverse dari L kali cos theta kurang B per B tambah L kali cos theta kurang B per B dikali 1 kurang L kali cos theta kurang B dikuadratkan per B kuadrat. Keterangannya, L besar itu panjang tangki, L kecil itu panjang tongkat yang basah, lalu A itu mayor elips, B itu minor elips, lalu cos theta di sini sudut yang dibentuk antara tongkat dengan sumbu vertikal. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.